Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu Guru, pada kesempatan ini saya akan mensosialisasikan penyelarasan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan dengan pembelajaran mendalam di SD Negeri Takokak. Yang pertama, penyelarasan visi, misi, dan tujuan dengan pembelajaran mendalam. Penyelarasan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan dengan pembelajaran mendalam didasarkan pada 10 condition rubrik yang menggambarkan 4 tingkat perkembangan, yaitu terbatas, mulai berkembang, mulai berprogres, dan mapan dan terimplementasi. Terbatas artinya tidak ada strategi, tujuan, ataupun dukungan implementasi untuk pembelajaran mendalam. Keputusan masih mengikuti kebiasaan lama. Poin yang kedua, mulai berkembang. Strategi dan tujuan pembelajaran mendalam mulai dirumuskan secara formal, tetapi belum konsisten. Poin yang ketiga, mulai berprogres. Mulai berprogres yaitu strategi tertulis secara jelas, dipahami bersama, dan sebagian besar keputusan sudah selaras dengan pembelajaran mendalam. Poin yang keempat, mapan dan terimplementasi. Yang dimaksud dengan mapan dan terimplementasi adalah strategi pembelajaran mendalam ringkas, jelas, dimiliki bersama oleh warga satuan pendidikan dan menjadi dasar pengambilan keputusan. B. Visi satuan pendidikan. Yang dimaksud dengan visi adalah gambaran ideal masa depan satuan pendidikan yang mencerminkan cita-cita bersama warga satuan pendidikan, yaitu guru, murid, orang tua, komite sekolah, dan stakeholder tentang pendidikan berkualitas. Karakteristik dari visi, ya. Karakteristik dari visi, ya. Yang pertama, memberikan panduan, motivasi, dan arah. Yang kedua, harus ideal, realistis, kredibel, atraktif, singkat, mudah dipahami, dan berfokus pada mutu. Karakteristik visi yang ketiga adalah selaras dengan pembelajaran mendalam, yaitu harus menumbuhkan eksplorasi, kolaborasi, refleksi, dan inovasi. Karakteristik visi yang keempat adalah dibangun secara kolektif, menggambarkan prinsip organisasi pembelajar yang adaptif, ya, dan berfokus pada pertumbuhan berkelanjutan. Karakteristik visi yang selanjutnya adalah memperhitungkan kearifan lokal, standar kompetensi lulusan, standar isi, dan standar proses. Sekarang peran dari visi. Apa peran dari visi itu? Peran dari visi menjadi penunjuk arah, mempersatukan tujuan, dan memberi makna pada setiap layanan pembelajaran mendalam. Yang selanjutnya, misi satuan pendidikan. Yang dimaksud dengan misi adalah langkah-langkah strategi untuk mewujudkan visi mencakup program jangka pendek, program jangka menengah, dan program jangka panjang. Karakteristik dari misi. Karakteristik dari misi itu, yang pertama, berisi tindakan nyata, bukan hanya keadaan. Karakteristik misi yang kedua terkait erat dengan indikator visi.
Karakteristik misi yang ketiga adalah harus berorientasi pada murid dan melibatkan berbagai perspektif warga satuan pendidikan. Karakteristik dari misi yang keempat adalah dirumuskan secara kolaboratif untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap misi tersebut. Sekarang peran dari misi. Peran dari misi itu adalah menjadi panduan operasional untuk mencapai visi, membuat program lebih terarah dan bermakna. Yang selanjutnya, bagian D, yaitu tujuan satuan pendidikan. Yang dimaksud dengan tujuan adalah hasil nyata yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu, disesuaikan dengan karakter dan keunikan satuan pendidikan. Sekarang kita harus mengenal karakteristik dari tujuan satuan pendidikan tersebut. Karakteristik dari satuan pendidikan, ya. Yang pertama, selaras dengan visi misi dan nilai-nilai satuan pendidikan. Karakteristik tujuan yang kedua yaitu harus fokus pada hasil bagi murid, termasuk karakter, keterampilan di abad ke-21 dan kesiapan menghadapi tantangan di masa depan. Karakteristik dari tujuan satuan pendidikan yang ketiga yaitu harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan terkait dengan waktu. Karakteristik yang selanjutnya yaitu mencerminkan 8 dimensi profil kelulusan seperti kemampuan berpikir kritis, empati, dan berperilaku baik. Karakteristik tujuan satuan pendidikan yang selanjutnya adalah harus dapat disesuaikan untuk pendidikan khusus atau kesetaraan, ya. Baik kejar paket A, kejar paket B maupun kejar paket C. Yang selanjutnya, bagian D adalah tujuan satuan pendidikan. Prinsip penyusunan tujuan. Yang pertama, prinsipnya adalah membantu murid mengenal dirinya sendiri dan cara belajar mereka. Yang kedua, memungkinkan murid melihat kemajuan, merefleksikan kekuatan, dan menetapkan tujuan individu. Prinsip penyusunan tujuan yang selanjutnya adalah dievaluasi, ya, dan direfleksikan secara berkala berdasarkan dimensi profil kelulusan. Apa peran dari tujuan? Peran dari tujuan yaitu menjadi indikator keberhasilan dari visi dan misi. Menggambarkan kualitas lulusan secara intelektual, emosional, dan sosial. Bagian E, penyelarasan visi, misi, dan tujuan. Langkah-langkah penyelarasan. Yang pertama, analisis lingkungan dengan mempertingkatkan sumber daya manusia, budaya sekolah, letak geografis, kemitraan, dan dukungan eksternal agar sesuai dengan kebijakan pendidikan nasional. Yang selanjutnya, perumusan ulang berdasarkan analisis dan masukan pemangku kepentingan visi dan misi dan tujuan diselaraskan dengan kerangka pembelajaran mendalam, yaitu praktik pedagogis, lingkungan belajar, pemanfaatan digital, dan kemitraan. Langkah penyelarasan selanjutnya adalah peran pendamping, yaitu memantau dan menjadi coach dalam proses perumusan ulang. Tujuan penyelarasan, memastikan visi, misi, dan tujuan relevan dengan kondisi satuan pendidikan dan mendukung pencapaian 8 dimensi profil lulusan. Poin E, peningkatan rasa kepemilikan warga satuan pendidikan. Untuk menjadikan visi dan misi, ya,
tujuan hidup, dan dijalankan diperlukan rasa kepemilikan warga satuan pendidikan melalui prinsip-prinsip berikut. Ya. Jadi agar kita memiliki visi misi ya dan tujuan agar tercapai. Yang pertama harus partisipasi aktif, yaitu melibatkan guru, tenaga pendidikan, murid, orang tua, dan stakeholder dalam memberikan masukan, pengambilan keputusan, dan evaluasi tentang program yang telah ataupun yang akan dilaksanakan. Yang selanjutnya membangun kemitraan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama dan sense of belonging. Ya. Yang selanjutnya strategi. Strateginya adalah forum diskusi, ya, tim perumus program, dan apresiasi ataupun kontribusi. Yang selanjutnya kepemilikan bersama. Ya. Kepemilikan bersama yaitu visi, misi, dan tujuan adalah milik bersama, dibangun melalui keterlibatan dari sejak awal. Strategi itu diciptakan ruang partisipatif agar semua pihak merasa dihargai dan bertanggung jawab. Poin F, peningkatan rasa kepemilikan warga satuan pendidikan. Yang pertama, koherensi. Yang pertama, memastikan program dan kebijakan selaras dengan visi misi dan tujuan melalui komunikasi terbuka dan pengambilan keputusan secara kolektif. Strateginya, refleksi bersama dan evaluasi rutin untuk menjaga keselarasan. Yang selanjutnya, kolaborasi, yaitu membangun jaringan kolaboratif untuk mendukung inovasi dan penerimaan visi bersama. Yang selanjutnya, strateginya yaitu forum seperti tim pengembang kurikulum, memanfaatkan komunitas belajar guru, ataupun kegiatan parenting. Poin F, peningkatan rasa kepemilikan warga satuan pendidikan, yaitu adanya pemberdayaan. Pemberdayaan ini yang pertama memberi ruang kepada warga satuan pendidikan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Strateginya yaitu forum murid, ya, musyawarah kelas ataupun tim pelaksanaan kegiatan. Yang selanjutnya adanya keteladanan. Di sini kepala satuan pendidikan sebagai role model dengan menunjukkan perilaku yang selaras dengan visi dan misi. Strateginya terlibat aktif dalam komunitas belajar, menerima umpan balik, dan menunjukkan komitmen. Sekian itu materi tentang penyelarasan visi dan misi satuan pendidikan di SD Negeri Kokak. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dua, tiga.